Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam memulai ibadah ini. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu. Berikanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami, dan kami mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah minggu ini ditulis dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ke-13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat piutang 50 tempayan. Kemudian ia bertanya kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik bersamanya daripada anak-anak. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga Dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sama-sama kita ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Kau
Yesus Kristus, marilah kita dengan kerendahan hati kita mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar dengan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku bangga sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ke-7 di minggu pagi ini. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai, dan setia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan Firman. Amin. ini. Kita bernyanyi. Aku percaya Allah yang benar, yang Maha Esa kita berdoa.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca dan akan kita renungkan dan lakukan secara bersama-sama, tertulis di dalam Mazmur 113 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kami mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih untuk bersedia membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian.
kita baca di dalam nama Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana tema dalam minggu ini yang juga sudah tertera di dalam tertib acara kita, di sana dituliskan Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Kata menegakkan kita dapat terjemahkan dengan mendirikan, mengangkat, meninggikan. Juga dapat kita terjemahkan dengan melindungi, membebaskan, membela, dan juga memerdekakan. Sedangkan kata hina, mungkin semua kita sudah paham arti kata hina ini. Orang yang hina adalah orang yang rendah kedudukannya, orang yang rendah jabatannya, orang yang rendah statusnya, dan juga orang yang keji, orang yang tercela, orang yang tersisi, orang yang terbuang. Dan firman Tuhan dalam Injil Matius 25, Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang paling hina adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang seorang diri, orang yang telanjang, yang tidak mempunyai baju, orang yang dipenjarakan. Itu keterangan dalam Matius 25 dimulai dari ayat 35 itu. Oleh karena itu, orang miskin itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, orang yang hina dan yang paling hina itu mereka harus dilindungi, mereka harus dijaga, mereka harus diperhatikan. Karena mereka itulah sebagai saudara daripada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang hina itu, atau adakah saudara Tuhan Yesus itu di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kita?
Dan apakah yang sudah kita lakukan kepada saudara-saudara daripada Tuhan Yesus itu? Apakah kita mengabaikan mereka? Apakah kita peduli dengan keadaan, dengan kehidupan mereka? Karena Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita peduli, ketika kita mengasihi, kita telah melakukan itu kepada Tuhan. Kalau kita melihat realita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita orang yang lebih gampang untuk meruntuhkan semangat daripada orang lain, daripada kita membangun semangat dari orang lain? Karena terkadang, dan bukan terkadang, sangat-sangat sering kita hanya bisa mematahkan, menghancurkan semangat orang. Kita lebih dominan, bahkan menghakimi orang lain daripada kita memotivasi, membangun. Kita lebih sering menghina, kita lebih sering melihat kekurangan orang lain daripada kita membangga-banggakan, daripada kita menyanjung atau daripada kita memuji orang lain. Atau dengan kata lain, sering kita lebih menyalahkan orang lain daripada mendukung orang lain. Sering kita lebih mengutuk daripada kita memberkati. Padahal kita ada di dunia ini supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi batu sandungan. Kehadiran kita boleh menjadi sukacita bagi orang lain, tetapi yang sering terjadi, kita menjadi racun bagi sekeliling kita. Kita hanya mampu melihat kesalahan daripada perbuatan baik yang dilakukan. Itu coba kita lihat di lingkungan kita, di keluarga kita. Kita sebagai anak, apakah kita lebih condong mengkritiki, menyalahkan adik kita atau orang tua kita? Atau orang tua juga sebagai ayah, sebagai ibu kepada anak-anaknya? Kita hanya lebih fokus kepada kekurangan dan kelemahan. Atau kita sebagai mahasiswa juga barangkali kita lebih cenderung melihat kekurangan, kelemahan daripada saudara-saudara kita. Dan Tuhan Yesus memang pernah mengingatkan orang-orang Farisi di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu kecaman keras kepada orang yang menyombongkan diri. Itu kecaman yang sangat keras kepada orang yang menganggap dirinya paling baik, dirinya paling kudus, dan dirinya paling benar. Tetapi melalui tema ini, supaya kita boleh menegakkan orang yang hina, supaya kita mampu menolong, supaya kita mampu mengasihi, supaya kita peduli.
di dalam Imamat pasal 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat bertahan di antaramu. Ini menegaskan kepada kita untuk kita boleh saling peduli kepada orang lain. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika kita peduli bagi orang lain, ketika kita memperhatikan kekurangan orang lain, maka itulah persembahan yang terbaik yang kita perbuat kepada Tuhan kita. Kenapa kita harus memperhatikan orang yang lemah? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Dia turun dari singgasananya, dari tahtanya. Dia menjadi seorang manusia dan bahkan lebih hina daripada manusia. Tujuan yang sesungguh-sungguhnya supaya kita selamat. Dia berkorban, dia mati untuk kita supaya kita selamat, supaya kita hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hanya kitalah yang mengetahui keadaan kita pada saat ini. Apakah kita termasuk di dalam golongan yang paling hina? Apakah kita termasuk di dalam golongan yang paling berbahagia? Golongan yang paling bersukacita? Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Apapun keadaan kita saat ini, orang yang berkelimpahan maupun berkekurangan, kita sama di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa berkat Tuhan itu luar biasa kita terima, bersyukurlah. Dan jangan pernah menyombongkan diri dengan kepintaranmu, kehebatanmu, dengan hartamu. Ingatlah, kesombongan atau harta yang kita miliki ini, detik ini juga itu bisa hilang daripada kita. Kepintaran yang kita miliki pada saat ini, ketika kita menyombongkan itu, ketahuilah itu juga bisa hilang daripadamu. Tetapi jangan juga berkecil hati ketika engkau pada saat ini termasuk dalam kelompok orang yang paling hina ini. Karena kemiskinanmu engkau tidak mampu mengangkat kepalamu. Engkau tidak mampu berdiri tegak. Yakinlah dan percayalah, kita sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mampu menolong kita di dalam semua kekurangan dan kemiskinan kita. Ketika kita saat ini tidak mampu berdiri oleh karena kita merasa yang paling hina,
karena segala kekurangan dan segala sakit penyakit yang kita miliki. Yakini dan percayailah, Tuhan mampu menolongmu. Tuhan mampu mengangkat engkau. Dan Tuhan mampu menunjukkan kuasanya bagi kehidupanmu. Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah digambarkan, dijelaskan melalui firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7 tadi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ini menggambarkan kehinaan kita. Ini menggambarkan keberdosaan kita. Ini menggambarkan ketidakberdayaan kita. Dan janji Tuhan kepada kita pada saat ini. Masalahmu yang sangat besar itu. Persoalanmu yang begitu hebat itu. Sakit penyakitmu yang tidak bisa kau utarakan itu. Tuhan mampu menolongmu. Tuhan mampu mengangkatmu. Tuhan mampu menyelamatkanmu. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Orang yang mandul sekalipun, orang yang tidak mempunyai pengharapan sekalipun, Tuhan mampu memulihkannya. Tuhan mampu menolongnya. Masih ingatkah kita sejarah Alkitab dalam Perjanjian Lama? Kehidupan Sarah yang sudah 90 tahun dia melahirkan. Masih ingatkah kita dengan kehidupan Hana yang sudah divonis oleh Allah bahwa dia seorang yang mandul? Ketika Penina mengejek dia, ketika orang lain menghina dia, ketika orang lain melukai hatinya, Tuhan mengetahui apa yang dirasakan oleh Hana. Tuhan melihat hati Hana, hati atau kepahitan yang dirasakannya, sehingga Tuhan menolong dia, sehingga Tuhan mengangkat dia, Tuhan memulihkan kehidupannya. Adakah persoalan kita lebih besar daripada persoalan yang dihadapi oleh Hana? Adakah kita yang sudah divonis oleh dokter bahwa kita tidak akan sembuh dari penyakit yang kita alami? Sekalipun manusia mengutarakan itu, menyampaikan itu kepada Tuhan, kita mau tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan dalam keberdosaan sekalipun Tuhan mampu menolong kita. Dikatakan tadi ayat yang ke-8 itu, ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan menegakkan kita. Ayat yang ke-8 untuk mendudukkan kita bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ini sukacita yang luar biasa yang mau kita hidupi, yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu,
jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita sudah melihat kebaikan Allah itu, karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ini, harus ada ungkapan yang luar biasa dari mulut ini juga. Jangan karena status kita, jangan karena keadaan kita, jangan karena kemiskinan yang melanda hidup kita, sehingga kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini mengajak kepada kita dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi yang kita alami. Firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Firman ini mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ayat yang pertama tadi, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kita diajak untuk memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memuji Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Dan memuji Tuhan ini bukan ketika kita berkelimpahan, bukan ketika kita berkecukupan, tetapi di dalam kekurangan sekalipun kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu wajib. Tidak ada tawar-menawar. Seluruh kehidupan kita sejatinya menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Karena kesempurnaan hidup kita adalah puji-pujian bagi Tuhan. Karena ada banyak keluarga yang berkelimpahan, keluarga yang berkecukupan, tetapi tidak ada puji-pujian di dalam rumahnya, tidak ada puji-pujian di dalam keluarganya. Yang ada hanyalah keluhan, yang ada hanyalah hujatan, yang ada hanyalah kemarahan. Tetapi firman Tuhan ini juga di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan, bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang ini, tetapi saat ini, tetapi detik ini. Nama Tuhan itu kita muliakan. Dan bukan hanya detik ini, dan bukan hanya hari ini, selama-lamanya. Itu dikatakan oleh ayat yang kedua ini. Selama-lamanya kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan diterangkan juga di dalam ayat yang ketiga, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari pagi, siang, sore hingga malam, hingga kita berbaring kembali di tempat tidur kita. Nama Tuhan mau kita muliakan lewat seluruh kehidupan kita ini. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Dijawab di dalam ayat yang keempat itu. Karena Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Tuhan itu
maha kuasa. Tuhan itu mengatasi segala yang ada di dunia ini dan lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya kita memuliakan, kita mengagungkan, kita bersujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan percayalah, apapun keadaan kita, apapun hidup kita, percayalah bahwa Tuhan berada di pihak yang lemah, berada di pihak orang yang merendahkan diri, berada di pihak orang yang tidak menganggap dirinya siapa-siapa. Dan ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah suka kepada orang yang sombong, kepada orang yang meninggikan diri. Karena orang yang sombong itu menganggap orang lain sampah. Dan sama seperti kita berada di menara yang sangat tinggi, demikianlah orang yang sombong itu melihat orang di bawah sana sangat kecil dan tidak berharga. Padahal dia lupa bahwa kita yang berada di bawah itu juga melihat dia sebagai orang yang sangat kecil dan bahkan tidak terlihat. Oleh karena itu marilah kita menjauhkan semua kesombongan kita. Dan marilah kita mau melihat apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita memperbaharui hati kita, kehidupan kita dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus kiranya menguatkan dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berpihak kepada kami yang lemah. Engkau berpihak kepada kami yang hina. Syukur bagimu karena Engkau begitu baik dan amat sangat teramat baik dalam hidup kami. Biarlah pujian dan penyembahan itu selalu terucap dari mulut bibir kami. Dan kami boleh tunjukkan itu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita diberangkatkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kita. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi,
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.